Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ririn Rianti Koten dengan NIM 194111095 dari kelas Farmasi C semester 4 Program Studi Sarjana Farmasi Universitas Citra Bangsa Kupang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang ekstraksi fluida superkritik. Baik, langsung masuk ke slide pertama, yaitu tentang pengertian. Ekstraksi fluida superkritis adalah suatu proses ekstraksi atau pemisahan senyawa tertentu dari tumbuhan menggunakan fluida superkritis atau CO2 sebagai pelarut, di mana keadaan fluida pada temperatur dan tekanan superkritis yaitu pada keadaan keseimbangan kondisi uap dan cair. Kondisi superkritis yang dimaksud adalah kondisi di mana suhu dan tekanan pelarut dibuat di atas titik kritisnya. Pada kondisi itu, fase cair dan gas menjadi satu. Slide yang kedua yaitu diagram fase senyawa. Pada gambar di samping itu terdapat titik kritis, di mana titik kritis adalah suatu titik pertemuan antara temperatur kritis dan tekanan kritis. Liquid tidak akan terbentuk dengan cara menaikkan tekanan, walaupun padatan kemungkinan akan terbentuk oleh tekanan uap pada temperatur kritis. Tekanan suatu senyawa berada pada titik kritis. Kenaikan tekanan sedikit saja akan menyebabkan kenaikan densitas yang besar pada fase superkritis. Baik, slide yang ketiga yaitu tentang sifat fisik fluida superkritik. Di sini ada data fisik zat pada berbagai keadaan, yaitu pada keadaan gas, koefisien difusi itu mencapai 10 pangkat minus 1, di mana densitasnya mencapai 10 pangkat minus 3, dan juga viskositasnya mencapai 10 pangkat minus 4. Dalam keadaan cair, koefisien difusinya mencapai 10 pangkat minus 4, di mana densitasnya mencapai 1 dan juga viskositasnya mencapai 10 pangkat minus 2. Dalam keadaan fluida superkritis, koefisien difusinya mencapai 10 pangkat minus 3, di mana densitasnya mencapai 0,2 sampai dengan 0,8. Viskositasnya yaitu mencapai 10 pangkat minus 4. Sifat fisik dari fluida superkritis berada di antara karakteristik gas dan liquid. Secara umum, densitas dari fluida superkritis mendekati liquid, sedangkan viskositasnya mendekati fase gas. Difusivitas fluida superkritis berada di antara fase gas dan liquid. Konduktivitas thermal dari fluida ini cukup tinggi, yaitu mendekati titik kritis. Slide berikutnya yaitu tentang sifat dasar fluida superkritik. Sifat dasar dari ekstraksi ini adalah adanya perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Cairan superkritis misalnya CO2 atau karbon dioksida yang digunakan dalam ekstraksi akan mengalami proses berantai dari bentuk cair menjadi cairan superkritis dan kembali lagi menjadi gas dengan adanya manipulasi suhu dan tekanan pada prosesnya. Berikutnya yaitu prosedur kerja dari alat ekstraksi fluida superkritis. Prosedur kerja yang pertama yaitu bahan baku akan dimasukkan ke dalam ekstraktor. Kemudian tangki CO2 diisi dengan cairan CO2. Langkah berikutnya, pompa akan memompa cairan CO2 ke dalam instruktor sampai ekstraktor terisi. CO2 biasanya ditemukan di bawah suhu 5 derajat Celcius dan tekanan sekitar 50 bar. Larutan CO2 akan berubah membawa partikel minyak yang telah tersuspensi ke dalam PRV. Kemudian berputar menuruni
pemisah siklon sebagai densitas dari CO2. Berbeda dengan uji tekanan, larutan CO2 jauh lebih rendah dan material akan mengendap. Minyak akan turun jatuh seperti tetesan ke dalam bejana pengumpul yang ada di bawah. Selanjutnya, CO2 tadi kemudian akan kembali ke tangki CO2 untuk didaur ulang. Tekanan dalam ekstraktor setidaknya 74 bar, tapi sebagian besar hingga 350 bar tergantung pada bahan baku yang dimasukkan, apakah efek atau zat aktifnya dapat bertahan pada suhu panas atau tidak. Bagaimanapun, di ruangan pemisah ini tekanan lebih rendah dibandingkan ekstrak di dalam bejana. Slide yang terakhir yaitu aplikasi ekstraksi fluida. Ekstraksi fluida superkritik atau biasa disingkat SFE. Aplikasinya yang pertama, SFE untuk ekstraksi produk alami komersial. SFE telah lama digunakan dalam industri untuk ekstraksi berbagai produk alami komersial. Produk yang paling banyak adalah seperti dekafeinasi kopi, rempah-rempah, dan juga minyak nabati. Aplikasi yang kedua yaitu SFE untuk ekstraksi senyawa-senyawa bahan alam. SFE banyak digunakan dalam mengekstraksi senyawa-senyawa bahan alam. Salah satu contohnya adalah ekstraksi minyak esensial. Dan yang terakhir di bidang forensik. SFE ini digunakan dalam analisis obat-obatan terlarang seperti opiat, stimulan, halusinogen, yaitu contohnya marijuana, depresan, dan obat-obatan terlarang lainnya. Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.